benturan tuh kepala sama kepala yang Puja ingat mah sama si Rene Miheli. Tapi nggak tahu lah itu akibat benturan itu atau apa yang lain-lain. Yang alhamdulillahnya mah Puja tuh langsung dioperasi. Kalau nggak dioperasi itu bisa langsung ke kanker. Jatuhnya tuh bisa langsung ke kanker. Ini potong. Kapan itu teh? Waktu U18. Pertama main lagi ya. Di mana? Di Jakarta, lawan Persikabo. Oke, sekarang kita kedatangan Kang Puja dan Kang Ipul. Oke, salam tos dulu. Salam. Asik, mantap. Gimana nih kabarnya, Kang? Sehat? Alhamdulillah baik, Kak. Baik banget. Kan zaman sekarang teh kalau orang nanya sehat teh bener-bener nanya sehat. Ya, benar. Covid teh. Sekarang teh bukannya lagi di Jogja kan teh harusnya. Kebetulan kemarin tadi pagi baru nyampe Bandung jam 11 malam tadi berangkat dari Jogja. Disuruh pulang, disuruh rest, kebetulan kan Puja lagi cedera juga. Tadi bareng sama Bang Pardi pulangnya. Cuman Bang Pardi ke Jakarta, Puja ke Jogja. Puja ke Bandung. Oke. Ipul gimana Ipul? Stay aja. Dari Cimahi ke Bandung, Cimahi bolak-balik aja. Touring apa? Touring, capek badan doang. Capek badan dong. Palingan kuat hidung gitu. Oke. Ngomong-ngomong masalah Persib nih ya. Persib. Di Liga 1 kan sekarang Persib tuh bisa dibilang satu-satunya klub yang belum terkalahkan. Kita mau nanya dulu nih pendapat pemain Persib dari Kang Puja dulu deh. Gimana tuh? Kenapa sih Persib nggak bisa dikalahin? Sih. Ini nih. Itu sih dari yang pertama kenapa Persib belum bisa dikalahkan. Yang pertama itu kerja keras dari pemain juga, terus strategi dari pelatih juga itu. Gitu. Pelatih Coach Robert ya? Ya, Coach Robert. Kalau dari Ipul gimana pendapat Ipul? Bagus. Bagus doang. Bagus, semoga kedepannya tetap konsisten aja. Pemain senior pada kerja keras sih. Harus satu full kerja keras. Bener itu Ipul jawab. Bener. Takut salah ya. Nggak, di sini mah semua jawaban benar. Iya. Ada yang salah. Kalau misalnya nih, kan memang tadi Akang bilang ada usaha dari main dan pelatih. Nah, selama latihan nih kan memang kadang-kadang ada momen-momen yang yang nggak terduga, cedera lah, apa segala macam. Dengar-dengar Kang Puja nih pernah cedera ya waktu itu ya? Iya, pernah cedera. Benturan. Gimana tuh? Coba ceritain. Waktu itu kan lagi latihan tuh di Stadion Jalak Harupat. Kalau nggak salah jamnya jam 3 sore. Jam 3 sore. Hujan tuh, Kak. Oh, Hujan. Tapi tetap dipaksa latihan. Ya emang besoknya kan itu udah mau persiapan lah. Sebelum liga ini? Sebelum liga itu udah jadi persiapan tim. Oh, berarti dekat-dekat ini ya, bulan Agustus kemarin? Enggak sih, waktu 2019. Oh, 2019. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Okay. Nah, terus waktu itu latihan hujan. Nah, pas itu ada benturan kepala tuh. Oh, pas lagi latihan tanding. Latihan biasa, game internal. Benturan tuh kepala sama kepala yang Puja ingat mah sama si Rene Miheli. Tapi nggak tahu lah itu akibat benturan itu atau apa yang lain-lain. Habis benturan itu tuh belum ada tanda apa-apa. Ada, karena adalah pusing. Puja pikir tuh karena hujan lah, hareeng, cek bari bahasa nama hareeng. Hareeng. Kehujanan. Karena dokter itu waktu itu nanya, pas Puja diagnosa ada pendarahan di kepala itu, pas di MRI nanya dokter Rapi itu, pernah jatuh di motor enggak? Terus Puja bilang, dok selama Puja mau motoran can pernah jatuh atau kumaha? Jatuh yang kepala kebentur belum pernah. Terus naon atuh cenah cek dokternya, soalnya ini benturannya si darahnya itu belum lama, sekitar 2 minggu lah. Oh, jadi menggumpal belum lama, masih rada seger. Tah, ingat-ingat sana di mana? Dok, saya ingat Puja mah
pas latihan di GBLA di si Jalak Harupat benturan sama Rene Mihelik. Benturannya pas di bagian situ. Bagian sini. Tah puja teh sempet linglung lah cek bari bahasa nama linglung. Nah, ai puja pikir mah hareeng biasa karena latihan teh hujan. Ternyata si Rene Mihelik juga sama. Oh, kena juga. Kena agak pusing, minta obat ke dokter. Puja juga minta. Nah, berlanjutlah puja mah besoknya latihan, ternyata si Rene mah dibawa ke dokter. Berlanjut pusingnya, cuman nggak ada apa-apa. Ai puja mah kan langsung itu dirasa lah cek paribasana dah cuman gitu menurut hareeng berenang. Nah berlanjut gitu teh pul langsung angin teh kan covid nggak ada aktivitas selama itu teh. Nah langsung kerasa gitu teh pusing kira-kirain teh ya. Satu minggu dulu puja teh dirawat tuh 1 minggu di diagnosa kata dokter teh vertigo. Aman lah puja tehnya aman. Nah pas berlanjut 1 minggu itu tuh puja teh pulang dari rumah sakit teh. Nah pas udah jaga 1 hari itu teh jag biasa normal biasa. Makan. Nah pas sore langsung muntah. Pusing deui daripada kieu mah terus muter. Jadi bukan pusing biasa, bukan pusing muter. Sakit sakit kepala. Udah langsung di MRI. Ternyata emang ada penggumpalan darah. Gitu. Gede penggumpalan. Setutup botol aqua lah segitu. Tapi udah neken ke otak makanya bikin pusing kayaknya. Yang alhamdulillahnya mah puja tuh langsung dioperasi. Kalau nggak dioperasi itu bisa langsung ke kanker. Jatuhnya tuh bisa langsung ke kanker. Ya alhamdulillah keburu diperiksa. Makanya kalau misalkan ada benturan kepala udah kerasa langsung diperiksa aja. Takutnya intinya jangan ambil resiko sampai ditunda-tunda sampai kayak gitu. Itu juga udah telat sebenarnya. Sebenarnya udah telat. Tapi masih bisa ya alhamdulillah. Dikeluarin. Iya dioperasi. Berapa lama setelah itu istirahat? Istirahatnya kalau dokter bilang mah sampai 6 bulan. Beres operasi itu harus stresnya 6 bulan. Cuman puja teh dah hayang jag-jagnya, hayang jag emang motivasi lihat temen jadi motivasi teh emang temen emang hanya motivasi jadi puja sembutnya temen banyaknya ngelongok banyak batur jarak jag urang teh rek kieu wae. Wah langsung puja mah latihan deui selama beres ieu teh. Alhamdulillah recovery-na puja teh 3 bulan. Sampai dokter yang operasinya aduh cenah ini bener kaget cenah. Harusnya 6 bulan itu tapi puja 3 bulan cepet. Semangat menyembuhkan diri sendiri. Itu. Mantap ya, Bu. Top. Alhamdulillah. Sekarang udah fit lagi. Alhamdulillah. Ipul gimana, Pul? Pernah cedera? Ini potong. Kapan itu teh? Waktu U18 pertama main lagi Di mana? di Jakarta lawan Persikabo. Iya, belum babak ke-1 acan udah potong. Berapa menit main? 30 gitu, menit 30 udah penyok nih tangan. Potong gitu. Adu sama siapa? Sama gelandang, salah jatuh. Salah jatuh. Oh, nahan badan. Ya gitu jol tinggal gitu langsung segitiga kita. Ayo cok babe-babena langsung diganti. Ayo cek babe-babena. Wah ini nggak apa-apa. Udah merem langsung bletek. Gelo. Tapi udah berapa lama sembuhnya? Sembuhnya beberapa minggu doang, 3 mingguan. Cuma lari ini doang. Iya. Tulang ini nggak lurus tuh. Sampai sekarang. Jadi kalau ngangkat beban beratnya suka gemeter aja. Nggak kuat ngangkat galon berarti. Kuat kalau galon gas mah. Latihan tiap pagi. Latihan. Enggak galon. Ngangkat galon. Oke. Berarti itu ya. Waktu itu kemarin kita juga cerita sama Kang Deden. Kang Deden juga cukup lama ya recovery-nya ya. Iya, recovery. Tapi kemarin udah dipercaya lagi main di beberapa pertandingan awal ya. Itu mantap sih. Oke, ngomong-ngomong masalah latihan lagi. Yeah. Nah, sekarang kan pemain Persib tuh bobotoh lah istilahnya tuh kan lagi seneng. Persib menang terus nih sekarang. Ekspektasi bobotoh nih tinggi sama Persib sekarang nih. Nah, pasti latihan yang dikasih sama pelatih itu kan lebih intens ya, lebih tinggi gitu. Tapi ada nggak sih pemain-pemain yang suka heureuy pas latihan gitu tuh di Persib?
Ya pasti heureuy, pasti ada cuman kalau nggak gitu jenuh oke, tapi serius tapi santai. Serius tapi santai. Biasanya yang pemain yang suka membuat santai itu siapa sih? Kalau di musim ini, musim dulu adalah masih ada. Musim dulu siapa? Musim dulu mah Essien, Essien. Terus teh Bozan. Heureuy kitu we Aroleg. Terus yang si Henen, terus yang sekarang mah kan Rashid, Henen, Febri juga, Deden Nasir juga, Erwin, Bang Haji Pari, semua, hampir semua sekarang. Tapi berarti meskipun tensi latihan naik, tapi tetap santai. Iya, enjoy. Nggak stres juga ya. Ipul kayaknya bukan kayak stres. Enjoy. Stres Ipul. Kalau Ipul latihan gimana Bu? Enjoy aja. Enjoy. Ipul kayaknya belum banyak beban ya. Belum. Masih muda, jadi ekspektasi belum terlalu banyak gitu. Siap. Nah, di seri pertama kemarin, kan rada berat ya, banyak Persib ini banyak imbang terus, dan di seri kedua ini kita menang terus nih. Persib menang terus, alhamdulillahnya menang terus nih. Nah, kira-kira nih apa sih yang ngebedain dari seri pertama sama seri kedua ini? Dari Akang atau dari Ipul dulu deh? Kalau dari Ipul kayaknya motivasi pemain sih ya. Iya sih, sama motivasi pemain. Semangat ya. Pengen nunjukin gitu loh, bener-bener Persib banget gitu. Harus menang. Harus menang ya. Iya. Munculnya naik semangat tuh apakah disuruh pelatih atau memang ngelihat kekecewaan Bobotoh waktu itu teh pemain jadi terbangkit semangat, gue nggak mungkin ngecewain Bobotoh karena Persib nggak ada tanpa Bobotoh kan. Iya. Betul. Kalau dari Akang gimana? Ya sama sih, semangat sama ya motivasi itu. Justru jadi cambuk buat kita juga itu bagus. Kan memang apa ya namanya ya? Kalau fans itu kan marah bukan karena benci sama timnya kan biasanya. Tapi marah tuh pengen timnya tuh lebih baik ya. Nah, kalau dari mungkin dari Ipul nih melihat tim kayak gitu dengan adanya isu Bobotoh kemarin kayak gitu, sekarang nih Bobotohnya udah happy lagi. Nah, respon Ipul terhadap Bobotohnya udah seneng lagi tuh kayak gimana sih pendapat Ipul? Kalau dari Ipul sendiri sih ya pasti ikut seneng kalau Bobotohnya juga seneng. Kalau kita menang pasti Bobotoh seneng. Iya. Kalau kita Bobotoh seneng ya kita juga senang. Iya gitu Pak. Oke, mantap. Bergembira aja. Iya. Sejauh ini ada nggak sih yang perwakilan dari Bobotoh yang mau menyampaikan unek-unek ke tim itu ada nggak sih? Unek-unek secara langsung gitu, bukan unek-unek yang kayak ricu-ricu gitu enggak, tapi ya kayak ini gimana ada nggak sih? Kalau setahu Pujama kemarin udah ada perwakilan kan dari Bobotoh juga, dari pemain juga, ke Bang Haji, ke Bang Made udah diwakilin. Kalau soal itu Puja belum tahu. Cuman ada ke beberapa pemain yang menyampaikan langsung. Iya, jadi ada rapat lah. Jadi sempat rapat lagi. Jadi ada perwakilan dari senior, kapten semua. Itu sebenarnya yang kita inginkan dari supporter Indonesia sebenarnya, karena kita nggak pengen supporter cuma ricu-ricu doang tanpa ada solusi. Harusnya kan menyampaikan dengan baik ke pemain, ini Bobotoh kecewa nih, Persib nih nggak pernah menang. Nah, kecewa boleh tapi jangan sampai merusak fasilitas terus ada ricu-ricu itu kan nggak keren banget ya, gitu, nggak dewasa. Oke, mantap. Oke, sekarang pertanyaannya rada agak sedikit berat, guys. Bukan berat. Apa ya? Menurut Akang Puja dan Akang Ipul ini, kekuatan terbesar Persib sekarang untuk menjadi juara itu gimana sih? Gimana ya jawabnya? Sok jawab Pul, anak muda. Pul biasanya bisa jawab nih. Gimana? Kekuatan terbesar Persib sehingga yakin bisa juara nih. Sekarang kan nomor 2 nih, masih di bawah Bayangkara. Tapi yakin nih ke depan bisa menang ya? Yakin kalau kita kompak terus kayak kemarin gitu yang seri 2, optimis ya bakal menang terus.
Oke, kompak ya. Iya, kompak, konsisten. Iya, jaga kebersamaan. Kayak kata Coach Robert kemarin bilang, sisa 2 pertandingan di seri yang sekarang itu harus benar-benar 6 poin kita raih. 2 pertandingan itu, Persela sama Persipura. Persipurane sama Persela. Iya. Itu 6 poin harus diraih. Harus diraih, insya Allah. Berarti intinya sebenarnya mungkin kalau aku sebagai orang luar melihat di awal-awal pertandingan itu mungkin Coach Robert sama tim Persibnya itu masih menyesuaikan lah mainnya, maksudnya dengan kondisi permainan tanpa ada kompetisi terus kan, kita lama langsung ada kompetisi. Lama terus mungkin memang menyesuaikan dulu nyari strategi, formasi dan segala macam. Makanya di seri 2 langsung hajar menang. Mudah-mudahan kita konsisten. Amin. Semua bobotoh pasti berharap menang terus. Amin. Kalau bisa sampai akhir liga tuh unbeatable aja. Bisanya pun? Bisa. Insya Allah. Arsenal berapa? Kali menang? 20 kali menang ya? Arsenal. Tak terkalahkan waktu zamannya Thierry Henry. Nanti kita 22 kali menang. Asik. Lebih 2 ya? Lebih 2. Rekor. Itu yang kita perlu. Itu yang kita cari-cari. Oke. Ngomong-ngomong masalah kemenangan. Ada nggak sih momen-momen kemenangan yang jadi kenang-kenangan berharga bagi Akang Fijasa atau bagi itu? Masing-masing dulu deh. Kamu dulu deh. Ipul dulu aja. Ipul dulu aja. Boy, So aku Ipul ratu. ngubung budak ngoro. Kumaha? Momen-momen kemenangan yang jadi apa ya? Akan jadi kenang-kenangan bagi Ipul sampai saat ini. Momen kemenangan waktu apa ya? Ipul Persib Bandung kemarin juara nih. Iya, waktu Ipul U16 sih. U16. Iya. Juara 1 tuh. Yang pembukaan Liga U16 langsung juara. Langsung juara. Gimana perasaan Ipul? Ipul sebagai top scorer enggak? Enggak. Adalah orang sana. Beda dikit. Beda dikit. Berapa gol? Walaupun diusi-usi jadi top scorer, taunya ada yang lebih banyak. Kasih PAP doang. Ipul manis top scorer. Wah. Atau yang mana lain budak gitu. Tapi tenan naon, Pul. Setidaknya juara. Tim yang penting mah. Bangga banget sih ya yang Kalau pasti. nggak juara mungkin Ipul nggak naik ke sini. Nggak juga ya. Nggak tahu deh. Bangga begitu juara tuh kita balik ke Bandung. Diarak sama Boboto dijemput. Edan parah macet Bandung. Buat ngejemput Ipul doang. Iya. Emang gitu sih. Iya. Kaget aja gitu baru pertama juara kan. Langsung gitu jadi star syndrome kan? Enggak, belum. Selalu humble ya. Enjoy aja. Jadi sombong gitu ke temen teh. Enggak lah. Enggak. Ipul mah main sama siapa aja. Iya. Enjoy life. Kalau Kang Kijang gimana? Gimana tadi penanya? Ada nggak momen-momen juara atau ini yang memang Jadi kenang-kenangan. Kalau momen juara mah waktu puja PON angkatan Febri Ajis Jola itu. Oh, PON Jola. Karena 19 tahun tuh. Jawa Barat belum juara lagi. Yang bolanya. Yang sepak bolanya. Nah, itu juara emas ya. Itu yang momen. Final lawan Sulsel, Sulawesi Selatan. Makassar itu kan Sulsel. Iya, lumayan juga ya. Lumayan. Oke. Nih, tadi kan pernah ngomongin tim yang dilawan kan. Ipul terakhir lawan apa? Menang kemarin di Liga. Lawan yang terberat lah menurut Ipul. Lawan yang terberat, yang susah dilewat lah. Barito. Soalnya kan anak-anak timnas doang. Kayak Bagas Bagus, David Maulana itu sih. Tapi waktu di Bandung kita sempat menang berapa 0 gitu. Begitu kita away kalah 2-1. Berat ya? Berat. Siapa ya? Bagas, Bagus, David Maulana ya. Timnas. Timnas. Oh, U16-nya waktu itu anak timnas. Iya, sama U18-nya juga. Kalau Akang Puja nih ada nggak sih pemain yang susah dilawan atau klub mana yang berat? Kalau susah yang dilawan mah teman sendiri sih. Teman sendiri. Ada CNN tuh susah dilewat tuh kalau latihan. Kalau latihan susah dilewat. Lumayan ya main kan agak ini.
final kan digadang-gadang sebagai Grealish di Indonesia. Iya. Grealish. Oh. Banyak sekarang pemain yang pakai Bonu tuh. Termasuk Bang Jupe, si Beckham kan. Iya. Emang style kan? Iya, style. Itu bisa menambah kepercayaan diri juga. Iya. Ngomong-ngomong masalah tadi kan momen juara nih kan. Iya. Juara yang jadi kenangan. Tapi selain juara ada dong momen-momen pertandingan atau momen-momen ngegolin yang jadi kenang-kenangan untuk Kang Ipul sama Kang Teja. Mungkin Kang Puja, Kang Ipul dulu deh, boleh. Kalau momen Ipul sih yang masukin tendangan jarak jauh. Lagi latihan ke Bang Made. Berapa jauh? Berapa ya, nggak tahu. Lumayan kan ya? Aya videonya ya? Ada. Ya. Nanti lihat di YouTube judul videonya no? Lagi training session itu mah ya? Istri jarang pulang. Beda. Jarak jauh lawan apa sih? Lagi internal game. Oh, lagi internal game. Internal. Jauh gol. Gol. Kiper siapa? Bang Made. Diajar. Bang Abang. Bang Made. Ibu ngegolin jarak jauh. Oke. Itu aja Pur. Udah itu aja. Yang ya Ada lagi nggak? ada lagi waktu pas masuk senior sih. Yang pertama itu ya? Iya. Yang kemarin tuh coba ceritain lagi dong dikit. Udah. Mainnya cuma beberapa menit tapi momennya beda ya? Momennya beda. Yang Kang Puja gimana? Kalau saya mah momennya pas lagi di Malaysia tuh. Di Malaysia? Pas Asia Challenge, pas yang lawan Hanoi FC. Hanoi itu dari Vietnam. Itu tuh juara liganya di Vietnam itu. Oh, juara liga juara di Vietnam. Kebetulan kita babak pertama itu menang 2-0. Menang 2-0. Okay. Cuman babak keduanya nggak dilanjutin karena hujan itu. Gitu. Berarti pertandingannya udah nggak dilanjut? Nggak ada dilanjut. Kalau dilanjut itu pemain udah optimis bisa menang. Kalau misalnya kita masukin 3 atau 2 gol lagi kita udah juara karena yang dihitungnya gol sama poinnya itu dihitungnya gitu. Kebetulan Puja juga kan masukin, nah itu yang jadi momen. Gimana tuh golnya gimana? Gol Kang Pujanya gimana tuh golin? Adalah itu di YouTube nanti. Oh, ada di YouTube ya? Ada ya di YouTube. Oke, siap. Di mana Pur? Di sini. Di sini. Apa di sini ya? Semangat desain editor. Iya. Desain editor. Siapa editor ya? Oke, kita kembali lagi ngomongin Persib. 2 pertandingan akhir Persib menang lawan 2 ke papan atas. Yang sebelumnya unbeatable juga. Persib yang matahin mereka. Iya. Nice. Mungkin kita bahas dulu Bayangkara kali ya. Bayangkara. Menurut pendapat Akang ini gimana nih? Apa sih yang menyebabkan bisa Persib itu bisa menang lawan Bayangkara? Ya yang pertama itu kan kerja keras pemain juga. Bayangkara kan pemainnya bagus-bagus semua tuh, timnas semua. Termasuk itu strikernya tuh si Eje itu kan. Sang mantan ya? Sang mantan bahaya tuh si Eje. Tapi alhamdulillah teman-teman semua, senior semua, pelatih semua, berkat kerja keras kita bisa memenangkan pertandingan. Semangat ya? Iya. Menurut itu nggak? Ya sama sih, udah jawab semua. Puja bagi-bagi itu. Sokoya tuh. Ya berkat semua pemain kerja keras sama motivasi tinggi juga sih untuk bisa ngalahin Bayangkara kan. Waktu itu Bayangkara belum pernah kalah juga kan? Belum pernah kalah. Belum ya dikalahin. Bayangkara PSIS tuh belum pernah kalah. Iya Kak. Pasti ada motivasi lebih untuk ngalahin Bayangkara. Mereka pun motivasinya kalau lawan Persib pasti itulah ningkat. Justru kita harus lebih ningkat itu 2 kali lipat dari mereka. Iya. Jadi itu perang semangat ya, Iya. perang kayak pride, Iya. kebanggaan gitu. Kalau menang lawan Persib teh gimana? Ya, Persib Kalau menang lawan Bayangkara apalagi ya. Kalau kata Papa Victor mah jangan mau kalah. Lawan siapapun jangan mau kalah gitu. Oke, quotes Papa Victor. Iya, jangan mau kalah. Nah, lawan Bayangkara nih, deg-degan dong, serangan banyak dong. Iya. Tapi kan alhamdulillahnya kipernya lagi on fire. Iya, juga nih Atejanya lagi on fire tuh. Jadi man of the match ya? Oh, iya man of the match. Man of the match ya Ateja. Terus kalau menurut Akang nih, kalau misalnya dari beberapa itu gol dan kalah nih, misalnya ya,
pastikan tim terpuruk banget gitu. Iya. Tapi itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi, pendapat akan gimana? Up itu mah nggak tahu. Nggak tahu lah itu. Pasti marah lah ya. Pasti. Cuman alhamdulillahnya kita. Alhamdulillahnya, iya. Kayaknya kalau menurut Ipul nih, pendapat Ipul, EZT gimana sih kemarin? Gol penaltinya gagal. Wah. Siapa ini yang tanya? Hah? EJ Teh menurut Ipul gimana gitu? Kalau Ipul jadi EJ gitu. Stres parah, penalti nggak masuk tuh. Mental tuh kena aja. Itu udah satu-satunya. Iya. Berapa kali peluang kan Bayangkara itu pada saat itu. Cuman Bang Teja benar lagi di best parah itu. On fire. Oke, pertandingan selanjutnya lawan PSIS nih kan. Iya. Lumayan berat juga. Kita menang tipis 1-0. Itu tuh siapa sih yang punya andil besar di situ di pertandingan itu? Ya kalau di itu nggak ada yang andil besar, pasti semua pemain punya andil besar itu. Cuma kebetulan Kang Bow lah Bow, yang iya. keberkesempatan luar. Rezekinya Bow itu. Emang lagu tenangannya tuh bagus tuh. Tendangan apa namanya gitu? Tenangan apa? Tenangan air tempeleng mencek si Bow. Bener itu tendangan tempeleng gitu. Asli itu kayak Asli. kiper kayak ditempeleng kayak gitu. Tempeleng Bisa ya. bola kayak gimana? Kayak mati langkah gitu ya. Iya. Jauh lagi ya. Udah Lain jauh itu mah kenceng shooting khas placing, gabungan shooting placing gitu. Bata. Bola lagi pun kuat. Mantap lah. Mantap. Nah, kalau aku sebagai orang luar nih melihat ada beberapa pemain yang lagi naik mainnya. Nggak tahu nih kalau di latihan kayak gimana ya. Bow itu lagi naik mainnya sama Rashid lagi naik mainnya. Terus ada pemain juga yang apa namanya baru dimainin lagi kayak Kandado. Hand ya. Hand yang tadinya diisi siapa itu yang sebelah Jalan Nando. Yang kanan ya kan. Hand. Sebelum hand itu siapa? Bayu. Bayu. Bayu Fikri karena Bayunya ke timnas ya. Timnas. Jadinya diisi hand tapi habis oke gitu ya. Nah menurut akang-akang nih kalau di latihan mereka kayak gimana sih, kayak Rashid, kayak Bow, kayak gitu latihannya apakah intensitasnya naik juga atau gimana? Iya, kadang kita kalau beres latihan dari kalau kita misalkan latihan nih, udah beres, kadang semua pemain itu nambah sendiri. Oh, Ada jam, motivasi sendiri, nambah sendiri. Tuh. Dari itu ada nggak momen-momen latihan bareng atau Ipul langsung pulang? Tipikal langsung pulang. Iya mah culeos Selesai ya. Selesai. Main. Pulang. Jualan cilok lagi? Seblak. Oh sebelah. Oh sorry. Lagi sold out. Oh lagi. Lagi sold out ya. Oke. Nah ngomong-ngomong masalah Rashid nih, kan dia teh ikoniknya dia teh kan goyangannya ya. Jaipong. Goyangan Jaipong lah apalah. Itu kan baik kalau aku nonton di pinggir jalan kemarin bareng akang-akang di warung kopi. Itu tadi ada pemain Persib dulu yang goyangnya ikonik dulu. Siapa? Ridwan Barkawi. Nah, Kang Barkawi. Kayak gitu ya. Menurut kalian apakah benar dia titisan dari Oasis? Itu yang diajarin tuh si Enen, tuh yang ngajarin si Rashid itu Enen. Oh, Hen yang punya. Iya, makanya dia berdua mu ya kalau Rashid golin. Kobra. Kobra. Itu tariannya Kobra, lain Jaipong, Kobra. Itu jadi kayak orang-orang tuh pas nonton, aku kebetulan nontonnya di pinggir jalan waktu pulang kantor kan, malam itu. Wah, iya mah, iya mah gitu kan. Iya, Jadi yang mirip lah. Style. Mantap. Oke, nextnya nih pertandingan selanjutnya lawan Persipura. 2 pertandingan di seri ini Persipura lawan Persela. Target tadi 6 poin. Iya, 6 poin. Oke. Kira-kira nih berat nggak menurut kakak? Kalau dibilang berat ya berat, tapi usaha dulu aja. Usaha tapi kan dulu kalau kita ngelihat dari istilahnya di atas kertas kan Persipura lagi di bawah nih. Tapi kalau menurut kakak? Justru itu jadi harus diantisipasi juga. Karena kalau misalkan lawan Persib kan
motivasi mereka pasti lebih, apalagi mereka lagi di bawah, masa mau di bawah terus, pasti dia juga pasti up. Iya ya, motivasinya beda ya. Iya. Motivasinya pasti nambah. Pasti nambah. Itu yang Bakalan lebih kerja keras juga kayaknya. Pemain bakalan lebih ngotot Persipura. kalau kita lengah itu Iya. bisa bahaya ya. Apalagi pemain muda kan Persipura, banyak pemain muda. Banyak pemain muda juga. Muda nih. Persipura, Persela juga sama. Persela Banyak juga pemain sama. muda. Banyak pemain muda. Mantap, mantap. Oke, ini seru banget nih ngomong-ngomong sama akang ini. Akang. Kalau aku suruh pilih Pilih naon dia boleh, pilih naon boleh. Yang suruh memilih ya, kenapa gitu? Berat. dia udah sama yang lain ya. Nya dipilih kadang kabur. Kalau aku suruh milih, mending ngegolin tapi nggak menang, atau nggak ngegolin tapi menang. Nggak ngegolin tapi menang. Golin tapi menang. Demi kebaikan tim. Yakin. Yakin saya mah. Guys. Deal. Deal. Iya. Oke. Kadang-kadang kan ada juga yang kayak gue pengen ngegolin gitu. Nah, Dia itu pengen egois berarti ya. ambisi top score. Berarti egois itu ya. Egois itu. Ada Tidak. orang yang kayak gitu. Ya itu mah nggak tahu kembali ke diri masing-masingnya aja. Kepribadian masing-masing. Perlu nama yang di punggung atau nama yang di depan. Oh, itu iya ya. Iya. Punggung pribadi. Pribadi. Di depan mah Semua. benar. Oke. Terakhir. Untuk generasi masa depan Persib. Untuk generasi masa depan Persib. Kan banyak nih kemungkinan pemuda-pemuda Bandung yang ingin meniti karir di Iya. sepak bola. Persib pasti jadi klub impian mereka. Nah, dari akang-akang punya apa nasihat atau wejangan ya buat adik-adik kita ini? Ya kalau nasihatnya jangan gampang menyerah, terus kalau berlatih jangan ngandelin di satu pelatih aja, nambahin di luar. Kalau sekolah kan PR tuh, harus banyak berlatih terus gitu. Dulu Puja sebelum mengenal sepak bola nggak suka tuh main bola, dari kecil kan emang belum suka main bola. Cek si bapak mah bakat, cek si bapak bakat, tapi eta lamun ieu mah cek si bapak mana cek abi teu butuh cek pada bahasa butuh 1% bakat tapi 99% kerja keras. Betul, intinya. Kerja keras. Jadi Ipul bakat Ipul mas 99% bakat enggak ya? Enggak, kalau itu ya usaha dulu aja. Kita nggak tahu Iya, rezekinya kan. Usaha kerja keras. usaha kerja keras. Jangan pernah bosan buat berlatihan. Ya walaupun kadang-kadang jenuh pasti wajar, hal yang wajar kayak gitu. Cuman ya mikir lagi apa tujuan mereka kan. Harus ada tujuan, harus ada target juga. Iya. Yang penting buat adik-adik kita ini latihan, fokus. Kalau bisa usahanya dilebihin Iya. kalau misalnya memang belum maksimal gitu ya. Ya kurang-kurangin lah kayak main nongkrong. Iya. Mendingan latihan. Yang tidak berfaedah gitu. Ya ada waktunya lah main nanti kayak hari libur kayak gitu. Ada waktunya. Oke deh. Terima kasih banyak Perjuangan siap. Akang Tija, Akang Ipul. Sama-sama. Ngertiin tuh memeng kopinya sok mangga diminum.